Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Najwa. Di sini saya akan menjelaskan bab kedua pada matkul studi hadis, yaitu kedudukan dan keujahan hadis. Pada bab ini dibagi menjadi dua subbab. Yang pertama yakni keujahan dan kedudukan hadis. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi hadis. Keujahan dan kedudukan fungsi hadis ini nanti akan membahas tentang dalil Al-Quran, dalil Al-Hadis, ijma' dan argumentasi rasional. Dan fungsi-fungsi hadis di sini akan menjelaskan tentang bayan al-takriri, bayan al-tafsiri, bayan tasri, dan bayan al-maks. Yang pertama kita membahas yaitu kedudukan dan kehujahan hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam, baik berupa perintah maupun larangannya. Sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin atau sebagai penjelas terhadap Al-Quran, karena siapapun tidak akan bisa memahami tanpa dengan memahami hadis. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu memiliki kesinambungan. Jadi kita tidak akan bisa memahami isi Al-Quran apabila kita tidak mempelajari hadis terlebih dahulu. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar sumber hukum pertama yang ada di dalamnya, berisi garis besar syariat. Dengan demikian antara hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat untuk memahami dan mengamalkannya. Jadi antara Al-Quran dengan Al-Hadis itu sama-sama memiliki fungsi atau hubungan yang dibutuhkan antara satu sama lain. Al-Quran tidak akan bisa dipahami apabila tidak ada keterangan hadis, dan hadis tidak akan bisa menjadi penjelas jika tidak ada Al-Quran. Yang kedua kita membahas tentang dalil Al-Quran. Qul atiullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dari ayat Al-Quran tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Begitu pula halnya dengan ancaman atau peringatan bagi yang durhaka. Dalil hadis. Contoh dalil hadis Rasulullah. An malika annahu balahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadalluma tamassatum bihima kitaballahu wa sunnata nabi. Dari Malik bahwa telah sampai kepadanya berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang padanya, yaitu Alkitab Allah Al-Quran dan As-Sunnah Nabinya hadis. Hadis riwayat Malik ibnu Nas. Hadis di atas dengan tegas mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar, bukan jalan yang salah dan sesat. Keduanya merupakan peninggalan Rasulullah yang diperuntukkan bagi umat Islam agar mempedomaninya. Yaitu sekarang kita membahas ijma'. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama menjelaskan betapa para sahabat sangat mengagumi Rasulullah dan melakukan apa yang dilakukannya. Di antara Abu Bakar berkata, aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang dilakukan Rasulullah, maka pasti akan aku melakukannya. Argumentasi rasional. Keujahan hadis dapat diketahui melalui argumentasi rasional yang teologis sekaligus beriman kepada Rasulullah. Merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini setiap muslim. Keimanan ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran agar manusia beriman dan menaati Nabi. Menurut Muhammad Ajal Al-Khatib, bila seseorang mengaku beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensi logisnya menerima segala sesuatu yang datang darinya yang berkaitan dengan urusan agama, karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syariatnya kepada umat manusia. Allah juga memerintahkan untuk beriman dan menaati Nabi.
Kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa Nabi Muhammad membawa misi untuk menegakkan amanah dari Allah. Dari aspek akidah, Allah akan menjadikan kerasulan ini sebagai salah satu dari prinsip keimanan. Dengan demikian, manifestasi dan mengamalkan segala peraturan atau perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan wahyu maupun hasil ijtihadnya sendiri. Fungsi-fungsi hadis. Hadis memiliki kedudukan sebagai penjelas atau mubayyin isi kandungan Al-Quran. Hal ini disesuaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia. Sekarang kita membahas fungsi hadis. Yang pertama, al-takriri. Bayan al-takriri disebut juga dengan bayan al-ta'kid atau bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran yang seperti dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dengan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah tanganmu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat di atas disebut juga al-takriri oleh hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. La taqbalu sholata man ahdasa hatta yatawaddo, yang artinya tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Jadi riwayat Bukhari. Kedua yakni al-tafsir, adalah penjelas hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Memerinci ayat mujmal. Ayat yang mujmal artinya ayat yang ringkas atau singkat yang perlu dijelaskan kembali. Hal ini dikarenakan belum jelas makna yang dimaksud. Sebagai contoh, ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat, ayat tersebut masih bersifat global, masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Contoh perincian itu dapat dilihat pada hadis yang berbunyi, sholahu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya, sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Yang selanjutnya yakni membatasi ayat mutlak, artinya membatasi ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Contoh ayat mutlak antara lain la taqoto'u yadus sariqi illa fi rubai dinar fasa'ada. Tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini membatasi ayat Al-Quran yang berbunyi was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dengan sebagai siksaan dari Allah. Selanjutnya yang ketiga yakni bayan al-tasri, adalah penjelas hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan, menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Suatu contoh hadis Nabi yang berbunyi la yajma'u bainal mar'atin wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Seorang perempuan tidak boleh dipoligami bersama bibinya dari pihak ibu atau ayahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Quran tidak menjelaskan tentang keharaman mengawini seorang wanita bersamaan dengan bibinya dari pihak ayah maupun ibunya.
Memang dalam Al-Quran dijelaskan beberapa kerabat keluarga dilarang dikawini seperti ibu kandung, saudara, anak, dan sebagainya. Tetapi tidak ada larangan mempoligami seorang perempuan bersama dengan bibinya. Dalam hal ini, hadis menetapkan hukum tersendiri sebagai yang dijelaskan. Selanjutnya yakni yang keempat, Bayan al-Nas. Bayan al-Nas adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu contoh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinarasikan Abu Umamah al-Bahili, la wasiyata liwarisi. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad dan Imam hadis yang 4 kecuali Al-Nasi'i. Hadis ini menurut mereka menas ayat berikut. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairat al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu dan bapak dari keluarganya secara ma'ruf. Yang demikian adalah hak bagi yang bertakwa. Mungkin demikian penjelasan saya pada bab 2, yaitu kedudukan dan kehujahan hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.